Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Kita insyaallah akan mengkaji fikih kurban dan makalahnya ada ya. Sudah ada di depan antum. Ini makalahnya diambil dari www.muslim.org. Baik, siapa yang mau bacain? Irfan, bacain Irfan. Ini satu lagi mana ini? Artinya set. Iya, langsung aja baca. Fikih kurban. Fikih kurban. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, maka salatlah untuk Rabbmu dan sembelilah hewan. Al-Kausar ayat 2. Syekh Abdullah Al-Bassam mengatakan, sebagian ulama ahli tafsir mengatakan yang dimaksud dengan menyembelih hewan adalah menyembelih hewan kurban setelah salat Id. Pendapat ini dinukilkan dari Qatadah, Atha dan Ikrimah. Aisyirul Alam 534, Taudhirul Al-Kam 450. Lihat juga Sahih Fikih Sunnah jilid 2 366. Dalam istilah ilmu fikih, hewan kurban biasanya disebut dengan nama al-udhiyah yang bentuk jamaknya al-adhahi. 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 Iya. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan fasalli li rabbika wanhar. Dalam surat apa itu? Surat Al-Kautsar. Fasalli, maka salatlah li rabbika untuk Rabbmu, wanhar, dan sembelihlah. Sebagian ulama seperti Atha bin Abi Rabah, demikian pula Ikrimah dan Qatadah bin Di'amah Sudusi, semuanya adalah kalangan tabi'in, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan fasalli, salatlah, yaitu salat Idul Adha. Li rabbika wanhar, dan sembelihlah, yaitu sembilan udhiyah. Dan itu dijadikan dalil oleh sebagian ulama akan wajibnya menyembelih hewan kurban. Nanti kita akan jelaskan juga tentang hukum berkurban, apakah wajib atau sunnah. Silakan dilanjutkan. Udhiyah adalah hewan ternak yang disembelih pada hari Idul Adha dan hari Tasyrik dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah karena datangnya hari raya tersebut. Lihat Al-Waziz 405 dan Sahih Fikih Sunnah jilid 2 366. Ini di sini beliau memberikan pengertian apa sih udhiyah. Kalau kita kan yang lebih familiar artinya hewan kurban. Tapi kalau dalam istilah ilmu fikih, dalam kitab-kitab fikih yang lebih familiar adalah udhiyah. Ya, makanya kalau kita baca kitab-kitab fikih pasti disebutnya apa? Al-udhiyah. Jamaknya al-adhahi. Apa itu udhiyah? Yaitu hewan ternak. Hewan ternak yang dimaksud yaitu 3. Yang pertama kambing, yang kedua sapi, yang ketiga unta. Dalilnya yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wa yadhkuru ismallah ala ma razaqahum wa yadhkuru ismallah fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Dan mereka hendaklah berzikir kepada Allah di hari-hari yang ma'lumat atas rezeki yang Allah berikan kepada mereka dari bahimatul an'am. Dan orang-orang Arab memahami kata bahimatul an'am itu untuk 3 jenis hewan tadi. Yang pertama apa? Kambing, sapi, unta. Ya. Maka bagaimana dengan kerbau?
Maka tentu dikiaskan dengan apa? Dengan sapi. Ini pendapat jumhur ulama, bahkan sebagian mengatakan ini adalah ijma. Walaupun memang ada penukilan dari sebagian ulama salaf boleh menggunakan yang lainnya, akan tetapi penukilan dari mereka rata-rata sanadnya dhaif, tidak ada yang sahih. Sehingga kalau dikatakan bahwasanya ini ijma, bisa dikatakan demikian. Wallahu a'lam. Ya. Kemudian kata beliau, sembelihan pada hari Idul Adha, berarti ini disyaratkan harus pada waktu Idul Adha dan hari raya tasyrik. Memang terjadi ikhtilaf para ulama. Sembelihan hewan kurban itu akhirnya kapan? Semua sepakat bahwa Idul Adha, sembelihan kurban itu harus setelah sholat Idul Adha. Karena kalau sembelihan itu sebelum sholat Idul Adha, itu bukan sembelihan udhiyah, bukan kurban, tapi itu hanya sedekah. Nah, itu awal daripada waktu penyembelihan. Nah, untuk akhirnya kapan? Ya, kebanyakan ulama mengatakan yaitu di hari-hari tasyrik, itu sampai tanggal 13. Sebagian lagi mengatakan boleh sampai akhir bulan Dzulhijjah. Akan tetapi wallahu alam, karena yang lebih mendekati adalah pendapat yang pertama, itu sampai akhir hari tasyrik, yaitu tanggal 13 bulan Dzulhijjah. Karena itu adalah merupakan hari-hari yang disebut oleh Rasulullah SAW ayyamu aqlin wa syurbin, hari-hari makan dan minum. Keutamaan kurban, coba yang lain yang baca. Keutamaan kurban, membeli kurban termasuk amalan yang paling utama. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah anak Adam melakukan sesuatu amalan pada hari Nar Idul Adha yang lebih dicintai Allah Subhanahu Wa Taala melebihi mengalirkan darah ke kurban. Maka hendaknya kalian merasa senang karenanya. HR Tirmizi, Ibnu Mahad, Ibnu Majah dan Al-Hakim dengan sanad sahih. Lihat Taudihul Ahkam 450. Hadis di atas didoifkan oleh Syekh Albani. Doif Ibnu Majah 671, namun kegoncangan hadis di atas tidaklah menyebabkan hilangnya keutamaan berkurban. Banyak ulama menjelaskan bahwa menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha lebih utama daripada sedekah yang senilai atau harga hewan kurban, atau bahkan sedekah yang lebih banyak daripada nilai hewan kurban. Karena maksud terpenting dalam berkurban adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping itu, menyembelih kurban lebih menampakkan syiar Islam dan lebih sesuai dengan sunnah. Lihat Sahih Fikih Sunnah. Baik. Ketahuilah saudaraku sekalian, semua hadis tentang keutamaan berkurban dhaif, tidak ada yang sahih. Seperti misalnya hadis yang menyebutkan bahwa hewan kurban itu nanti menjadi tunggangan kita ketika melewati jembatan Sirat. Itu hadis dhaif jiddan, karena di dalam sanadnya ada perawi yang bernama Yahya bin Wahab. Dia perawi yang sangat lemah sekali. Demikian pula disebutkan dalam hadis bahwa setiap bulu-bulunya hewan kurban tersebut itu akan mengangkat derajat dan menggugurkan dosa. Itu pun juga riwayat yang lemah padanya. Oleh karena Ibnu Arabi mengatakan bahwa semua hadis yang menyebutkan tentang keutamaan kurban itu adalah dhaif. Namun bukan berarti semuanya dhaif artinya tidak ada keutamaannya. Kenapa? Karena pertama, ini syiar Islam yang sangat besar. Dan ibadah menyembelih hewan kurban ini besar sekali. Allah Ta'ala berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Allah juga berfirman, "La yanalallahu luhumuha wala dima'uha." Tidak akan sampai kepada Allah dagingnya, tidak pula darahnya. Wa inna yang sampai kepada Allah itu ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya akhwat Islam, ya, kita ketika berkurban
Dan menyembelih hewan kurban itu pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, lebih besar daripada bersedekah dengan hewan kambing. Misalnya kalau kita sedekah buat anak yatim, atau sedekah buat fakir miskin, atau sedekah, maka kita katakan itu sedekah. Sedangkan menyembelih hewan kurban syiar Islam yang luar biasa besar, maka dari itu jauh lebih utama. Allahu a'lam. Fadhal. Hukum kurban. Dalam hal ini para ulama terbagi dalam dua pendapat. Yang pertama, wajib bagi orang yang berkelapangan. Ulama yang berpendapat demikian adalah Rabi'ah, guru Imam Malik, Al-Auza'i, Abu Hanifah, Imam Ahmad. Dalam salah satu pendapatnya Lais bin Sa'ad, serta sebagian ulama pengikut Imam Malik, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan pendapat yang menyatakan wajib itu tampak lebih kuat daripada pendapat yang menyatakan tidak wajib. Akan tetapi hal itu hanya diwajibkan bagi yang mampu. Di Syarhul Mufti jilid 3 408. Di antara dalilnya adalah hadis Abu Hurairah yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berkelapangan harta namun tidak mau berkurban, maka jangan sekali-sekali mendekati tempat sholat kami. Hadis riwayat Ibnu Majah 3123, Al-Hakim 7672 dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Ini pendapat pertama tentang hukum kurban. Itu pendapatnya hukumnya apa? Wajib bagi yang mampu. Ya. Dalilnya yang paling kuat yang disebutkan yang pertama tadi ayat Fasholli li rabbika wanhar, karena bentuknya perintah, sedangkan perintah hukumnya apa? Wajib. Dalil yang kedua hadis Ibnu Majah tadi, namun diikhtilafkan oleh para ulama apakah hadis ini marfu atau mauquf dari perkataan sahabat Nabi SAW, itu dari perkataan Abu Hurairah. Kebanyakan ulama hadis merajihkan bahwa itu mauquf, dan itu pendapat Imam At-Tirmidzi, demikian pula Imam Ahmad, Imam Bukhari dan yang lainnya. Mereka menyatakan bahwasanya hadis ini menunjuk apa yang rajih, yang mahfudz, bahwa hadis itu mauquf dari perkataan Abu Hurairah. Sedangkan Syekh Al-Albani memandang bahwa yang mauquf maupun yang marfu dua-duanya hasan. Sehingga Syekh Al-Albani merajihkan hadis ini hasan secara marfu. Ya, wallahu a'lam. Namun ya, perkataan siapa yang punya kelapangan harta tapi tidak mau berkurban, jangan sekali-kali mendekati tempat sholat kami. Kata mereka yang mengatakan tidak wajib, hadis ini tidak sharih menunjukkan hukumnya wajib. Hadis ini hanya sebagai ancaman bagi mereka yang tidak berkurban. Contoh misalnya, siapa yang makan dari tumbuhan ini, yaitu bawang, janganlah ia mendekati tempat sholat kami. Apakah berarti memakan bawang tidak boleh? Jawabnya boleh. Ya, tapi itu hukumnya sebatas makruh. Maka dari itu ini adalah merupakan pendapat yang pertama. Dalil yang lain dari pendapat yang pertama apa? Bahwa ini syiar Islam yang sangat besar. Tidak mungkin syiar Islam yang besar itu hukumnya sebatas sunnah. Akan tetapi kata mereka syiar Islam itu pasti hukumnya wajib. Baik, silakan lanjut pendapat kedua. Masih Iman? Pendapat kedua menyatakan sunnah muakkad ditekankan, dan ini adalah pendapat mayoritas ulama yaitu Malik, Syafi'i, Ahmad, Ibnu Hazm dan lain-lain. Ibnu Hazm dan lain-lain. Ulama yang mengambil pendapat ini berdalil dengan riwayat dari Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, sesungguhnya aku sedang tidak akan berkurban, padahal aku adalah orang yang berkelapangan. Itu kulakukan karena aku khawatir kalau tetanggaku mengira kurban itu adalah wajib bagiku. Hadis riwayat ini perkataan Abu Mas'ud ya, bukan Rasulullah SAW ya. Hadis Abdur Razzaq dan Baihaqi dengan sanad sahih. Demikian pula dikatakan oleh Abu Sariha, aku melihat Abu Bakar dan Umar sementara mereka berdua tidak berkurban. Hadis riwayat Abdur Razzaq sementara mereka dan Baihaqi sanadnya sahih. Ibnu Hazm berkata,
Tidak ada riwayat sahih dari seorang sahabat pun yang menyatakan kurban itu wajib. Lihat Sahih Fikih Sunnah jilid 2 367 sampai 368, Taudihul Ahkam jilid 4 454. Dalil-dalil di atas merupakan dalil pokok yang digunakan masing-masing pendapat. Jika dijabarkan semuanya menunjukkan masing-masing pendapat sama kuat. Sebagian ulama memberikan jalan keluar dari perselisihan dengan menasihatkan selayaknya bagi mereka yang mampu tidak meninggalkan berkurban, karena dengan berkurban akan lebih menenangkan hati dan melepaskan tanggungan. Wallahu a'lam. Tafsir Adwaul Bayan 1120. Yakinlah bagi mereka yang berkurban, Allah akan segera memberikan ganti biaya kurban yang dia keluarkan. Karena setiap pagi Allah mengutus 2 malaikat, yang satu berdoa, ya Allah berikanlah ganti bagi orang yang berinfak, dan yang kedua berdoa, ya Allah berikanlah kehancuran bagi orang yang menahan hartanya. Iya, ini pendapat jumhur ulama yang mengatakan bahwa hukumnya sunnah muakkadah. Iya. Dalilnya adalah perbuatan para sahabat, Abu Bakar, Umar, Abu Mas'ud, dan tidak ada sahabat lain yang mengingkarinya. Dan tidak ada satupun nukilan bahwa ada satupun sahabat yang mengatakan hukumnya wajib. Sehingga menurut mereka ini ijma para siapa? Para sahabat. Dan ini sangat kuat pendapat mereka tersebut. Ya. Walaupun mereka yang mengatakan wajib membantah, menjawab dalil jumhur, apa kata mereka? Kata mereka bahwa ya ini ijma yang bersifat masih dugaan, bukan sesuatu yang sifatnya apa? Pasti. Ijma yang sifatnya masih dugaan tidak bisa mengalahkan dalil yang menunjukkan akan hukumnya apa? Wajib. Itu jawaban Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah. Makanya Syekhul Islam tegas mengatakan bahwa udhiyah itu hukumnya apa? Wajib. Namun yang jelas ya, akhi, apakah itu baik ataupun wajib atau sunnah muakkadah, tetaplah mereka yang punya kemampuan hendaknya berkurban. Karena insya Allah mereka yang punya kelebihan, apa susahnya untuk berkurban? Toh pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allahu a'lam. Nah. Fadhal, lanjut. Hewan yang boleh digunakan untuk kurban. Hewan kurban hanya boleh dari kalangan bahimatul an'am, hewan ternak tertentu, yaitu onta, sapi dan atau kambing, dan tidak boleh selain itu. Bahkan sekelompok ulama menukilkan adanya ijma atau kesepakatan bahwasanya kurban tidak sah kecuali dengan hewan-hewan tersebut. Lihat Sahih Fikih Sunnah jilid 2 369 dan Al-Wajiz 406. Dalilnya adalah firman Allah yang artinya, dan bagi setiap umat kami berikan tuntunan berkurban agar kalian mengingat nama Allah atas rezeki yang dilimpahkan kepada kalian berupa hewan-hewan ternak atau bahimatul an'am. Quran surat Al-Hajj 34. Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan, bahkan jika seandainya ada orang yang berkurban dengan jenis hewan lain yang lebih mahal daripada jenis ternak tersebut, maka kurbannya tidak sah. Andaikan dia lebih memilih untuk berkurban seekor kuda seharga 10.000 real, sedangkan seekor kambing harganya hanya 300 real, maka kurbannya dengan kuda itu tidak sah. Syahrul Mumti' jilid 3 409. Iya, ini tadi sudah kita sebutkan bahwa hewan kurban itu hanya 3 saja. Ya, yaitu unta, kambing dan sapi. Iya. Maka tidak sah misalnya antum saya mau korban pakai jerapah, ya. Walaupun harganya mahal nggak sah. Atau antum mau korban pakai ayam 1000 ekor misalnya. Maka ini jelas nggak sah. Ya. Allahu a'lam. Nah, fadhal baca. Seekor kambing untuk satu keluarga. Seekor kambing cukup untuk korban satu keluarga, dan pahalanya mencakup seluruh anggota keluarga meskipun jumlahnya banyak atau bahkan sudah meninggal dunia. Sebagaimana hadis Abu Ayyub radhiyallahu anhu yang mengatakan, pada masa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam seseorang atau suami menyembelih seekor kambing sebagai korban bagi dirinya dan keluarganya.
Hadis riwayat Tirmizi dan beliau menilainya sahih. Lihat Minhajul Muslim 264 dan 266. Oleh karena itu, tidak selayaknya seseorang mengkhususkan kurban untuk salah satu anggota keluarganya tertentu. Misalnya kambing 1 untuk anak si A, kambing 2 untuk anak si B. Karunia dan kemurahan Allah sangat luas, maka tidak perlu dibatasi. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkorban untuk seluruh dirinya dan seluruh umatnya. Suatu ketika beliau hendak menyembelih kambing kurban. Sebelum menyembelih beliau mengatakan, "Ya Allah, ini kurban dariku dan dari umatku yang tidak berkorban." Hadis riwayat Abu Daud 2810 dan Al-Hakim 4229 dan disahihkan Syekh Al-Albani dalam Al-Irwa 4349. Berdasarkan hadis ini, Syekh Ali bin Hasab Al-Halabi mengatakan, kaum muslimin yang tidak mampu berkorban mendapatkan pahala sebagaimana orang berkorban dari umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun yang dimaksud, kambing hanya boleh untuk 1 orang, sapi untuk 7 orang, dan onta 10 orang adalah biaya pengadaannya. Biaya pengadaan kambing hanya boleh dari 1 orang. Biaya pengadaan sapi hanya boleh dari maksimal 7 orang dan seterusnya. Namun seandainya ada orang yang hendak membantu sohibul kurban yang kekurangan biaya untuk membeli hewan, maka diperbolehkan dan tidak mempengaruhi status kurbannya. Dan status bantuan di sini adalah hadiah bagi sohibul kurban. Apakah harus izin terlebih dahulu kepada pemilik hewan? Jawabnya adalah tidak harus, karena dalam transaksi hadiah tidak dipersyaratkan memberitahukan kepada orang yang diberi sedekah. Iya. Jadi ingat ya, 1 ekor kambing itu bisa untuk 1 keluarga, walaupun banyak jumlahnya. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyembelih hewan mengatakan, Allahumma taqabbal minni Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, terimalah ini dariku dan dari keluarga Muhammad. Iya. Bahkan boleh kita niatkan untuk siapa yang kita mau. Iya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyembelih 2 ekor kambing. Yang 1 beliau niatkan untuk beliau dan keluarganya. Yang 1 beliau niatkan untuk beliau dan untuk umatnya yang belum berkurban. Iya, yang tidak mampu untuk berkurban. Dan ini juga dijadikan dalil oleh jumhur bahwasanya kurban hukumnya tidak wajib. Kenapa? Karena Nabi sudah meniatkan untuk bagi mereka yang tidak berkurban dari umatnya. Akhul Islam azani Allah wa iyyakum. Nah, dari itulah tidak perlu seperti yang di masyarakat, misalnya tahun ini buat suami, tahun ini lagi buat istri, tahun lagi buat anak pertama. Ini tidak perlu sebetulnya. Cukup seorang suami yang membeli 1 ekor kambing, kemudian dia niatkan untuk apa? Kalau ya, kemudian bolehkah urunan untuk membeli 1 ekor kambing? Nggak boleh. Urunan untuk beli sapi boleh, tapi batasannya 7 orang. Nah, setiap 7 orang meniatkan untuk keluarganya boleh? Boleh. Ya. Maka kalau misalnya di sekolahan ada anak 200 orang, kemudian gurunya ayo iuran beli kambing atau beli sapi, maka kita katakan tidak sah. Kenapa? Kebanyakan. Karena batasannya berapa? Iya. Makanya kalau 1 sekolah ya nggak sah, nggak benar, karena kecuali kalau sekolahannya muridnya ada 7 orang doang, ya nggak masalah gitu. Tapi kalau satu sekolah muridnya ada 200 orang, kemudian iuran beli 1 sapi, ada 2 sapi, maka ini jatuhnya sedekah bukan kurban. Nah, silakan. Ketentuan untuk sapi dan onta. Seekor sapi dijadikan kurban untuk 7 orang, sedangkan seekor onta untuk 10 orang. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, dahulu kami pernah bersafar bersama Rasulullah SAW. Lalu tibalah hari raya Idul Adha, maka kami pun berserikat 10 orang untuk kurban seekor onta, sedangkan untuk seekor sapi kami berserikat sebanyak 7 orang. Sahih Sunan Ibnu Majah 2536 Al-Wajid halaman 406.
dalam masalah pahala, ketentuan kurban sapi sama dengan ketentuan kurban kambing. Artinya urunan 7 orang untuk kurban seekor sapi, pahalanya mencakup seluruh anggota keluarga dari 7 orang yang ikut urunan. Iya, perhatikan hadis yang tadi ya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, dahulu kami pernah bersafar bersama siapa? Rasulullah SAW. Lalu tibalah hari raya Idul Adha. Maka kami pun berserikat 10 orang untuk kurban seekor unta. Sedangkan untuk seekor sapi kami berserikat berapa? Perhatikan ya. Mereka berkurbannya di mana? Saat safar. Mereka tidak menyerahkan kepada keluarganya yang ada di kota Madinah. Nanti kalau udhiyah sembelih aja di sini. Ini menunjukkan bahwa berudhiyah itu disyariatkan dimanapun kita berada. Kalau antum lagi safar ke Jawa Tengah, ya udhiyahnya di sana. Kalau antum lagi safar ke mana? Ke Bandung, udhiyahnya di sana. Di mana saja kita berada, disitulah kita tempat berudhiyah. Makanya terjadi ikhtilaf para ulama tentang masalah boleh tidak udhiyahnya di tempat yang jauh sementara kita di sini. Misalnya kita transfer uang untuk udhiyah di mana? Di kampung. Ini terjadi ikhtilaf para ulama. Sebagian mengatakan bahwa tidak boleh. Kenapa? Karena tujuannya adalah ibadah menyembelih kurbannya. Bukan tujuannya itu membagi-bagi dagingnya, bukan. Dan kalau kita perhatikan, itulah yang dilakukan Rasulullah dan para sahabat. Di mana mereka berada, disitulah mereka berkorban, karena itulah tujuan ibadahnya, yaitu ibadah menyembelih hewan kurban. Dan ini yang dirajikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Makanya kalau misalnya alasannya di sana sangat membutuhkan, sebetulnya bisa kita gabungkan dengan kita sembelih hewan kurbannya di sini, dagingnya kita kirim. Ya, kalau memang tujuannya adalah membantu karena di sana misalnya karena kekurangan, ya, sehingga kalau kita misalnya kita sembelih sendiri, kemudian kambingnya kita masukkan freezer, dagingnya kemudian kita kirim ke tempat-tempat yang memang membutuhkan, sebetulnya itu lebih sesuai dengan apa? Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Allahu a'lam. Lanjut. Arisan kurban kambing. Mengadakan arisan dalam rangka berkurban masuk dalam pembahasan berhutang untuk kurban, karena hakikat arisan adalah hutang. Sebagian ulama menganjurkan untuk berkurban meskipun harus hutang. Di antaranya adalah Imam Abu Hatim, sebagaimana dinukil oleh Ibnu Katsir dan Sufyan Ats-Tsauri, tafsir Ibnu Katsir surat Al-Hajj ayat 36. Demikian pula Imam Ahmad dalam masalah akidah. Beliau menyarankan agar orang yang tidak memiliki biaya akikah agar berhutang dalam rangka menghidupkan sunnah akikah di hari ke-7 setelah kelahiran. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah mengatakan, dahulu Abu Hatim pernah berhutang untuk membeli unta kurban. Beliau ditanya, kamu berhutang untuk beli unta kurban? Beliau menjawab, saya mendengar Allah berfirman, kamu memperoleh kebaikan yang banyak. Kalau bisa kalau dibacain artinya doang, saya mendengar Allah berfirman yang artinya begitu. Saya mendengar Allah berfirman yang artinya kamu memperoleh kebaikan yang banyak pada unta-unta kurban tersebut. Quran surah Al-Hajj ayat 36. Lih tafsir Ibnu Katsir surat Al-Hajj ayat 36. Lih itu dilihat ya. Sebagian ulama lain menyarankan untuk mendahulukan pelunasan hutang daripada berkurban. Di antaranya adalah Syekh Ibnu Utsaimin dan ulama tim fatwa islamweb.net di bawah pengawasan Dr. Abdullah Al-Faqih. Lihat fatwa Syabakah Islamiyah nomor 7198 dan 28826. Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan, jika orang punya hutang, maka selayaknya mendahulukan pelunasan hutang daripada berkurban.
Syarhul Mumti 7455. Bahkan beliau pernah ditanya tentang hukum orang yang tidak jadi kurban karena uangnya diserahkan kepada temannya yang sedang terlilit hutang. Dan beliau menjawab, jika dihadapkan dua permasalahan antara berkurban atau melunaskan hutang orang fakir, maka lebih utama melunasi hutang. Lebih-lebih jika orang yang sedang terlilit hutang tersebut adalah kerabat dekat. Lihat Majmu' Fatawa dan Risalah Ibnu Utsaimin 18/144. Namun pernyataan-pernyataan ulama di atas tidaklah saling bertentangan, karena perbedaan ini didasari oleh perbedaan dalam memandang keadaan orang yang berhutang. Sikap ulama yang menyarankan untuk berhutang ketika kurban dipahami untuk kasus orang yang keadaannya mudah dalam melunasi hutang atau kasus hutang yang jatuh temponya masih panjang. Sedangkan anjuran sebagian ulama untuk mendahulukan pelunasan hutang daripada kurban dipahami untuk kasus orang yang kesulitan melunasi hutang atau hutang yang menuntut segera dilunasi. Dengan demikian, jika arisan kurban kita golongkan sebagai hutang yang jatuh temponya panjang atau hutang yang mudah dilunasi, maka berkurban dengan arisan adalah salah satu hal yang baik. Wallahu a'lam. Iya, betul. Ya. Jadi kalau gara-gara berkurban akhirnya kita kelilit hutang, nggak bisa bayar, ini bahaya. Soalnya hutang itu akan diminta terus sampai hari kiamat. Akhirnya apa? Di hari kiamat tekor kita. Iya. Maka dari itu boleh berhutang itu bagi mereka yang memang memiliki kemampuan untuk membayar hutang. Misalnya belum gajian nih, nanti pas gajian saya bayar. Maka hal seperti itu tidak mengapa. Ya, Allahu a'lam. Silakan dilanjutkan. Kurban kerbau. Para ulama menyamakan kerbau dengan sapi dalam hal berbagai hukum dan keduanya disikapi sebagai satu jenis. Mausu'ah fikih Kuwaitiyah 2/2975. Ada beberapa ulama yang secara tegas membolehkan berkurban dengan kerbau. Dari kalangan Syafi'iyah, lihat Hasyiyah Al-Bazirami, maupun dari Hanafiyah, lihat Al-Innayah Syarh Hidayah 14/192 dan Fathul Qadir 22/106. Mereka menganggap keduanya satu jenis. Syekh Ibnu Al-Utsaimin pernah ditanya tentang hukum kurban dengan kerbau. Pertanyaan: kerbau dan sapi memiliki perbedaan dalam banyak sifat, sebagaimana kambing dengan domba. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala telah merinci penyebutan kambing dengan domba, tetapi tidak merinci menyebutkan kerbau dengan sapi, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-An'am ayat 143. Apakah boleh berkurban dengan kerbau? Beliau menjawab, jika hakikat kerbau termasuk sapi, maka kerbau sebagaimana sapi. Namun jika tidak, maka jenis hewan yang telah disebut dalam Al-Quran adalah jenis hewan yang dikenal orang Arab. Sedangkan kerbau tidak termasuk hewan yang dikenal oleh orang Arab. Liqa Babil Mabtuh 200/27. Jika pertanyaan Syekh pernyataan Syekh Ibnu Utsaimin kita bahwa pada penjelasan ulama di atas, maka bisa disimpulkan bahwa kurban kerbau hukumnya sah karena kerbau sejenis sapi. Wallahu a'lam. Kerbau terbaca beliau. Iya, memang sih kalau kita lihat ada sedikit perbedaan antara sapi dan kerbau. Iya. Akan tetapi kalau kita melihat dari jenisnya, spesiesnya, hampir tidak ada bedanya antara kerbau dengan apa? Sapi. Makanya yang rajih wallahu alam, kerbau dan sapi dalam hal ini satu jenis dan boleh
dikeluarkan. Ya, Allahu a'lam. Silakan lanjut. Urunan kurban satu sekolahan. Terdapat satu tradisi di lembaga pendidikan di daerah kita, ketika Idul Adha tiba, sebagian sekolahan menjalankan kegiatan latihan kurban bagi siswa. Masing-masing siswa dibebani iuran sejumlah uang tertentu, hasilnya digunakan untuk membeli kambing dan sembelih di hari-hari kurban. Apakah ini bisa dinilai sebagai ibadah kurban? Perlu dipahami bahwa kurban adalah satu ibadah dalam Islam yang memiliki aturan tertentu, sebagaimana yang digariskan oleh syariat. Keluar dari aturan ini, maka tidak bisa dinilai sebagai ibadah kurban, alias kurbannya tidak sah. Di antara aturan tersebut adalah masalah pembiayaan. Sebagaimana dipahami di muka, biaya pengadaan untuk seekor kambing hanya boleh diambil dari satu orang. Oleh karena itu, kasus tradisi kurban seperti atas tidak dapat dinilai sebagai kurban. Iya, sudah kita sebutkan tadi ya. Karena kambing pembiayanya hanya untuk satu orang. Sapi berapa? 7 orang. Unta ya sebagian mengatakan 10 orang, walaupun hadis tentang 10 itu ikhtilaf para ulama akan keabsahannya. Nah, lanjut. Berkurban atas nama orang yang sudah meninggal. Berkurban untuk orang yang telah meninggal dunia dapat dirinci menjadi 3 bentuk. Yang pertama, orang yang meninggal bukan sebagai sasaran kurban utama, namun statusnya mengikuti kurban keluarganya yang masih hidup. Misalnya, seorang berkurban untuk dirinya dan keluarganya sementara ada di antara keluarganya yang telah meninggal. Berkurban jenis ini dibolehkan dan pahala kurbannya meliputi dirinya dan keluarganya meskipun ada yang sudah meninggal. Bentuk yang kedua, berkurban khusus untuk orang yang telah meninggal tanpa ada wasiat dari mayit. Sebagian ulama mazhab Hambali menganggap ini sebagai satu hal yang baik dan pahalanya bisa sampai kepada mayit, sebagaimana sedekah atas nama mayit. Lihat fatwa Majelis Ulama Saudi nomor 1474 dan 1765. Namun sebagian ulama bersikap keras dan menilai perbuatan ini sebagai suatu bentuk bid'ah, mengingat tidak ada tuntunan Nabi Muhammad SAW. Tidak ada riwayat bahwasanya beliau berkurban atas nama Khadijah, Hamzah atau kerabat beliau lainnya yang mendahului beliau SAW. Bentuk yang ketiga, berkurban khusus untuk orang yang meninggal karena mayit pernah mewasiatkan agar keluarganya berkurban untuknya jika dia meninggal. Berkurban untuk mayit untuk kasus ini diperbolehkan jika dalam rangka menunaikan wasiat si mayit. Dinukil dari catatan kaki Syahrul Mumti yang diambil dari Risalah Udhiyah Syekh Ibnu Utsaimin nomor 51. Iya, jadi berkorban untuk mayit itu ada 3 keadaan. Keadaan yang pertama boleh, ya, yaitu kalau diumumkan bagi yang hidup maupun yang sudah meninggal. Misalnya antum menyembelih dengan mengatakan saya berkorban ini untuk saya dan untuk keluargaku yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Ini boleh. Yang kedua, mengkhususkan. Misalnya antum beli hewan korban, niatkan khusus untuk bapak antum yang sudah meninggal. Padahal bapak antum tidak ada wasiat. Nah, ini khilaf para ulama. Sebagian mengatakan boleh, ya. Sebagian mengatakan tidak boleh. Tidak pernah Nabi SAW mengkhususkan berkorban untuk apa? Ya. Yang lebih aman, lebih baik sih kita yang bentuk pertama aja. Itu yang lebih aman. Karena dengan bentuk yang pertama masuk juga semuanya. Ya. Adapun yang ketiga, karena ini sudah wasiat dari mayat, sedangkan melaksanakan wasiat itu hukumnya harus, ya. Allahu a'lam. Silakan. Baca itu yang belakang tuh yang ngantuk-ngantuk. Silakan di belakang dulu. Baru maju ke depan. Umur hewan kurban untuk unta dan sapi. Jabir meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah kalian menyembelih hewan kurban kecuali musinnah,
kecuali apabila itu menyulitkan bagi kalian, maka kalian boleh menyembelih domba jaza'ah. Muttafaq alaih. Musinnah adalah hewan ternak yang sudah dewasa dengan rincian sebagai berikut. Hewan onta umur minimal 5 tahun, sapi umur minimal 2 tahun, kambing Jawa umur minimal 1 tahun, domba atau kambing gembel umur minimal 6 bulan atau domba jaza'ah. Lihat Sahih Fiqih Sunnah jilid 2 halaman 371 372, Syarhul Mumti jilid 3 halaman 410, Tawdihul Ahkam jilid 4 halaman 461. Iya. Jadi ini ya disebutkan bahwa Nabi SAW la tadbahu illa musinnah. Jangan kalian menyembelih kecuali musinnah. Ya. Kecuali kalau itu sulit dan ternyata adanya jad'ah minadh-dha'n boleh. Namun hadis ini seingat saya dari Muslim saja ya, tidak diriwayatkan Imam Bukhari. Ya. Nah, musinnah ini yang seperti apa? Kalau unta 5 tahun masuk ke 6 tahun. Sapi yang sudah sempurna 2 tahun masuk tahun yang ke-3. Kambing Jawa itu maiz. Tahu kan kambing Jawa? Mbe. Hah? Apa? Iya. Kalau di Indonesia ada kambing kacang, ada kambing apa lagi? Iya. Ini yang sudah sempurna 1 tahun masuk tahun ke-2. Yang keempat itu domba. Iya. Kalau kambing apa sih yang etawa? Itu masuknya kemana? Ke maiz. Kambing Jawa. Iya. Nah, ini kambing, domba, nggak tahu disebut kenapa disebut gembel ya. Iya. Silakan, dilanjut. Cacat hewan kurban. Cacat hewan kurban dibagi menjadi 3. Cacat yang menyebabkan tidak sah untuk berkurban ada 4. Pertama, buta sebelah dan jelas sekali kebutaannya. Jika butanya belum jelas, orang yang melihatnya menilai belum buta. Meskipun pada hakikatnya kambing tersebut satu matanya tidak berfungsi, maka boleh dikurbankan. Demikian pula hewan yang rabun senja. Ulama mazhab Syafi'iyah menegaskan hewan yang rabun boleh digunakan untuk kurban karena bukan termasuk hewan yang buta sebelah matanya. Kedua, sakit dan tampak sekali sakitnya. Yang ketiga, pincang dan tampak jelas pincangnya. Artinya pincang dan tidak bisa berjalan normal. Akan tetapi jika baru kelihatan pincang namun bisa berjalan dengan baik, maka boleh dijadikan hewan kurban. Yang keempat, sangat tua sampai-sampai tidak punya sumsum tulang. Ini maksudnya sangat kurus. Sangat kurus. Ya, al-kasirah allati la tunqi, dalam satu riwayat al-hazilah, yang kurus. Ya tinggal tulang makan tut doang misalnya. Silakan. Dan jika ada hewan yang cacatnya lebih parah dari 4 jenis cacat di atas, maka lebih tidak boleh untuk digunakan berkurban. Lihat Sahih Fiqih Sunnah. Jadi syaratnya sakitnya itu harus tampak ya. Adapun kalau sakitnya tidak tampak, maka ini nggak apa-apa. Karena Rasulullah mengatakan di situ al-bayyin maraduha, yang jelas tampak sakitnya. Berarti Nabi di sini mengaitkan kepada apa? Ilat. Ya, sifat. Sifatnya apa? Sifatnya adalah jelas sakitnya. Berarti mafhum mukhalafahnya kalau jelasnya tidak sakit, sakitnya tidak jelas. Ya. Maka pada waktu itu boleh tidak? Boleh. Iya. Lanjut. Cacat yang menyebabkan makruh untuk berkurban ada 2. Yang pertama, sebagian atau keseluruhan telinganya terpotong. Dan yang kedua, rambutnya pecah atau patah. Lihat Sahih Fiqih Sunnah.
Cacat yang tidak berpengaruh pada hewan kurban atau boleh dijadikan untuk kurban, namun kurang sempurna. Selain 6 jenis cacat di atas atau cacat yang tidak lebih parah dari itu, maka tidak berpengaruh pada status hewan kurban. Misalnya tidak bergigi atau ongkok, tidak berekor, bunting, atau tidak berhidung. Allahu a'lam. Yang sahih fi sunnah. Nabi SAW ditanya tentang cacat hewan apa yang harus dihindari ketika berkurban. Beliau menjawab, ada 4 cacat, dan beliau berisyarat dengan tangannya. Hadis riwayat Ahmad 4300 dan Abu Daud 2802 dinyatakan hasan sahih oleh Tirmizi. Sebagian ulama menjelaskan bahwa isyarat Nabi SAW dengan tangannya ketika menyebutkan 4 cacat tersebut menunjukkan bahwa Nabi SAW membatasi jenis cacat yang terlarang, sehingga yang bukan termasuk 4 jenis cacat sebagaimana dalam hadis boleh digunakan sebagai kurban. Syahrul Mumti 7464. Terdapat hadis yang menyatakan larangan berkurban dengan hewan yang memiliki 2 cacat, telinga terpotong atau tanduk pecah, namun hadisnya dhaif, sehingga sebagian ulama menggolongkan cacat jenis kedua ini hanya menyebabkan makruh dipakai untuk kurban. Syahrul Mufti 7470. Iya, jadi itu 4 cacat yang tidak sah. Ingat baik-baik ya. Cuman kalau misalnya cacatnya tuh baru ada setelah kita beli. Udah beli kambing sehat bagus, berantem tawuran, iya kambingnya. Akhirnya apa? Pincang. Maka para ulama dilihat kalau ternyata itu akibat keteledoran kita ngikatnya kurang kenceng atau sengaja nggak diikat, akhirnya tawuran, ya, maka wajib diganti. Nah, tidak sah. Tapi kalau misalnya itu bukan keteledoran kita sudah berusaha semaksimal mungkin supaya tidak terjadi. Qadarullah kena. Maka Allah berfirman, ma 'alal muhsinina min sabil. Orang yang sudah berbuat ihsan tidak ada jalan untuk disalahkan. Maka yang seperti ini wallahu alam, ya, karena itu bukan di luar kemampuan dia dan dia sudah berusaha, semoga itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, silakan. Hewan yang disukai dan lebih utama untuk dikurbankan. Hendaknya hewan yang dikurbankan adalah hewan yang gemuk dan sempurna. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala yang artinya, barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu adalah berasal dari ketakwaan hati. Quran Surat Al-Hajj 32. Berdasarkan ayat ini, Imam Syafi'i rahimahullah menyatakan bahwa orang yang berkurban disunahkan untuk membeli kurban yang besar dan gemuk. Abu Umamah bin Sahal mengatakan, dahulu kami di Madinah biasa memilih hewan yang gemuk dalam berkurban, dan memang kebiasaan kaum muslimin ketika itu adalah berkurban dengan hewan yang gemuk-gemuk. Hadis riwayat Bukhari secara mu'allaq, namun secara tegas dan dimausulkan oleh Abu Nuaim dalam Al-Mustakraj, sanadnya hasan. Di antara ketiga jenis hewan kurban, maka menurut mayoritas ulama yang paling utama adalah berkurban dengan unta, kemudian sapi, kemudian kambing. Jika biaya pengadaan masing-masing ditanggung satu orang, bukan urunan, dalilnya adalah jawaban Nabi SAW ketika ditanya oleh Abu Dzar radhiyallahu anhu tentang budak yang lebih utama. Beliau bersabda, yaitu budak yang lebih mahal dan lebih bernilai dalam pandangan pemiliknya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Iya, jadi yang paling utama itu yang paling gemuk. Makanya disuruhkan dalam hadis bahwa Nabi SAW menyembelih 2 kambing amlahaini aqranaini dan satu riwayat saminaini. Rasulullah menyembelih 2 kambing yang bertanduk dan berwarna putih, ya, dan satu riwayat dan gemuk. Nah, terjadi ikhtilaf para ulama mana yang lebih utama, unta atau kambing. Jumhur mengatakan unta lebih utama, sebagian mengatakan kambing.
Alasannya Nabi tidak pernah sekalipun berkorban dengan unta, kata mereka. Dan yang Rasul lakukan itu pasti yang terbaik. Jawab yang rajih adalah unta. Kenapa? Karena Nabi menyebutkan tentang keutamaan hari Jumat, orang yang pergi di waktu pertama seakan-akan berkorban dengan unta. Orang yang pergi di waktu kedua seakan-akan berkorban dengan sapi. Itu menunjukkan unta lebih utama. Ya. Adapun tidak diketahui Nabi SAW berkorban dengan unta, tidak menunjukkan tidak ada. Bisa jadi Nabi berkorban dengan kambing untuk memberikan kemudahan kepada umatnya. Ya. Nah itu akhir Islam. Baik, lanjut. Manakah yang lebih baik, ikut turunan sapi atau kurban satu kambing? Siapa yang baca ini? Oh, asepsir, wow. Bagian ulama menjelaskan kurban satu kambing lebih baik daripada ikut turunan sapi atau unta, karena 7 kambing manfaatnya lebih banyak daripada seekor sapi. Lihat Sahih Fikih Sunnah jilid 2 nomor 375. Fatwa Lajnah Daimah nomor 1149 dan Syahrul Mumti 7458. Di samping itu terdapat alasan lain, diantaranya 1. Kurban yang sering dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah utuh 1 ekor, baik kambing, sapi maupun onta, bukan 1/7 atau 1/10 onta. Yang kedua, kegiatan menyembelihnya lebih jika hadis yang menyebutkan keutamaan kurban di atas statusnya sahih. Hal ini juga sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh penulis kitab Al-Muhadzab Al-Fairuz Abadi Asy-Syafi'i. Lihat Al-Muhadzab 174. Yang ketiga, terdapat sebagian ulama yang melarang urunan dalam berkurban. Di antaranya adalah Mufti Negeri Saudi Asy-Syaikh Muhammad bin Ibrahim. Lihat Fatwa Lajnah 11/453. Namun pelarangan ini didasari dengan kias atau analogi yang bertolak belakang dengan dalil sunnah, sehingga jelas salahnya. Iya, jadi yang lebih utama mana, kambing atau urunan? Jawabnya mana yang lebih mahal, itu yang paling utama. Kalau misalnya beli kambing kacang, 1 orang cuman berapa? 1 juta. Antum urunan beli sapi 1 orang 2 juta, maka jelas yang 2 juta lebih utama di sisi Allah daripada cuma 1 juta. Ya. Kalau dikatakan 1 kambing lebih bermanfaat, kita katakan kalau untuk orang Indonesia sapi lebih bermanfaat, karena banyak orang Indonesia nggak suka kambing. Iya nggak, Pak? Antum suka kambing nggak? Anak suka. Maka dari itu ya, saya lebih merojikan pendapat dilihat, tergantung mana yang lebih mahal. Semakin mahal, pahalanya lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Baik, lanjutkan. Apakah harus jana? Tidak ada ketentuan jenis kelamin hewan kurban. Boleh jantan atau betina. Dari Ummu Kulzin radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, akikah untuk anak laki-laki 2 kambing dan untuk perempuan 1 kambing. Tidak ada masalah jantan atau betina. Hadis riwayat Ahmad 72900 dan An-Nasai 4218 dan disahihkan Syekh Albani. Berdasarkan hadis Al-Badi Asy-Syafi'i mengatakan, jika boleh menggunakan hewan betina ketika akikah, berdasarkan hadis ini menunjukkan bahwa hal ini juga boleh untuk berkurban. Al-Muhadzab 1/74. Namun umumnya hewan jantan itu lebih baik dan lebih mahal dibandingkan hewan betina. Oleh karena itu tidak harus hewan jantan, namun diutamakan jantan. Iya. Iya. Jadi itu yang paling utama adalah. Tapi kalau misalnya ada yang jenis betina lebih mahal daripada sebagian jantan, maka yang lebih utama tentu yang paling mahal.
Iya. Baik. Silakan baca lagi. Larangan bagi yang hendak berkurban. Orang yang hendak berkurban dilarang memotong kuku dan memotong rambutnya, yaitu orang yang hendak berkurban hewan kurbannya. Dari Ummu Salamah dari Nabi. Itu orang yang hendak kurban, bukannya dibaca Pak? Itu orang yang hendak kurban, bukan hewan kurbannya. Iya, karena sebagian orang ada yang mengatakan yang dimaksud nggak boleh gunting kuku sama rambut itu maksudnya hewan kurbannya. Kalau orangnya nggak apa-apa, ini pendapat yang batil. Iya, iya silakan. Dari Ummu Salamah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, apabila engkau telah memasuki 10 hari pertama bulan Zulhijjah, sedangkan diantaranya kalian ingin berkurban, maka janganlah dia menyentuh sedikitpun bagian dari rambut dan kulitnya. Hadis riwayat Muslim. Larangan tersebut berlaku untuk cara apapun dan untuk bagian manapun, mencakup larangan mencukur gundul atau sebagian saja, atau sekedar mencabutinya, baik rambut itu tumbuh di kepala, kumis, sekitar kemaluan maupun di sekitar ketiak. Lihat Sahih Fikih Sunnah jilid 2 376. Iya, jadi kalau ada kulit yang mau copot, jangan, tidak boleh dicabut. Kadang ada kulit yang mau copot gitu kan, ya kering gitu, tidak boleh dibiarkan. Kenapa? Karena disebutkan hadis itu Nabi melarang menyentuh sedikit pun dari bagian rambut dan kulitnya. Ya, perhatikan baik-baik itu. Demikian pula kukunya. Atau kalau misalnya ada giginya yang ungget atau ungget, udah goyang, nggak boleh cabut. Kecuali kalau memang sangat menyakiti, sangat sakit dan terpaksa, ya silahkan, sama salah. Ya. Bagaimana kalau misalnya ada bulu alisnya mengganggu mata kita, nggak enak banget, ya nggak masalah kalau hal seperti itu mengganggu. Silakan lanjut. Apakah larangan ini hanya berlaku untuk kepala keluarga ataukah berlaku juga untuk anggota keluarga sahibul kurban? Jawab, larangan ini hanya berlaku untuk kepala keluarga atau sahibul kurban dan tidak berlaku bagi anggota keluarganya karena dua alasan. Yang pertama, di lahir hadis menunjukkan bahwa larangan ini hanya berlaku untuk yang mau berkurban. Yang kedua, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sering berkurban untuk dirinya dan keluarganya. Namun belum ditemukan riwayat bahwasanya beliau menyuruh anggota keluarganya untuk tidak memotong kuku maupun rambutnya. Iya, jadi larangan ini khusus bagi mereka yang mau menyembelih. Ya, bagi yang mau apa? Menyembelih hewan kurban. Ya. Oke, lanjutkan. Waktu penyembelihan. Waktu penyembelihan kurban adalah pada hari Idul Adha dan 3 hari sesudahnya, yaitu hari Tasrik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap hari Tasrik adalah hari untuk menyembelih kurban. Hadis riwayat Ahmad dan Baihaqi. Tidak ada perbedaan waktu siang ataupun malam. Baik siang maupun malam sama-sama diperbolehkan. Namun menurut Syekh Al-Utsaimin, melakukan penyembelihan di waktu siang itu lebih baik. Tata cara kurban menurut Nabi halaman 33. Para ulama sepakat bahwa penyembelihan kurban tidak boleh dilakukan sebelum terbit fajar di hari Idul Adha. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menyembelih sebelum sholat Id, maka sesungguhnya dia menyembelih untuk dirinya sendiri, bukan kurban. Dan barang siapa menyembelih sesudah sholat itu, maka kurbannya sempurna dan dia telah menepati sunnahnya kaum muslimin. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lihat Sahih Fikih Sunnah
2377. Ya, jadi penyembelihan hewan kurban dimulai kapan? Setelah salat Idul Adha. Diakhiri 3 hari. ya 3 hari tasyrik itu sampai tanggal 13 bulan Dzulhijjah diperbolehkan. Nah, dilanjut. Tempat penyembelihan. Tempat yang diusahakan untuk menyembelih adalah Jangan cepet-cepet. Jangan cepet-cepet Mas bacanya. Tempat yang disunahkan untuk menyembelih adalah tanah lapangan tempat sholat id diselenggarakan. Jadi ya sunnahnya di mana? Nah, di tengah lapang yang dilaksanakan badannya sholat id. Itu sunnahnya, dan sunnah ini hilang di zaman sekarang. Apalagi sholatnya udah enggak di lapangan. Ya, jadi yang sunnahnya sebetulnya di tanah lapang tempat sholat id. Disitulah tempat menyembelih hewan kurban. Terus, terutama bagi imam atau penguasa atau tokoh masyarakat, dianjurkan untuk menyembelih kurbannya di lapangan dalam rangka memberitahukan kepada kaum muslimin bahwa kurban sudah boleh dilakukan dan mengajari tata cara kurban yang baik. Ibnu Umar mengatakan, dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa menyembelih kambing dan onta kurban di lapangan tempat sholat. jangan begini Mas, begini nih. Hadis riwayat Bukhari 5552. Dan dibolehkan untuk menyembelih kurban di tempat manapun yang disukai, baik di rumah sendiri ataupun di tempat lain. Dan Sahih Fikih Sunnah 2378. Kalau di rumah boleh nggak apa-apa. Tapi kalau kita ingin lebih sesuai dengan sunnah, itu di lapangan tempat sholat Idul Adha. Lanjut. Penyembelihan kurban. Disunahkan bagi sohibul kurban untuk menyembelih hewan kurbannya sendiri, namun boleh diwakilkan kepada orang lain. Syekh Ali bin Hasan mengatakan, saya tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam masalah ini. Hal ini berdasarkan hadis Ali bin Abi Thalib rahimahullahu anhu radhiyallahu anhu. Ini kayaknya udah pada capek nih. Salah baca. Hal ini berdasarkan hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu di dalam Sahih Muslim yang menceritakan bahwa pada saat kurban Rasulullah SAW pernah menyembelih beberapa onta kurbannya dengan tangan beliau sendiri. Kemudian sisanya diserahkan kepada Ali bin Abi Thalib untuk disembelih. Lihat Ahkamul Hidain. Iya, berarti yang paling utama yang menyembelih siapa? Diri sendiri yang berkorban. Tapi kalau sebagian misalnya takut, terkadang ada yang takut, boleh diwakilkan. Tapi syaratnya dia harus muslim dan sholat 5 waktu. Ya. Adapun yang tidak sholat sama sekali, yang rajih tidak boleh. Ya, maka dari itu boleh diwakilkan, dan si wakilnya nanti akan menyebut ini dari fulan bin fulan. Ya, dan ahli baitnya misalnya begitu. Baik, lanjut. Tata cara penyembelihan. Sebaiknya pemilik kurban menyembelih hewan kurbannya sendiri. Apabila pemilik kurban tidak bisa menyembelih sendiri, maka sebaiknya dia ikut datang menyaksikan penyembelihannya. Iya, jadi kalau nggak bisa kurban juga hendaknya menyaksikan, melihat. Nah, kalau kurbannya tempat lain, gimana akan menyaksikan? Ya, sehingga kita kehilangan banyak keutamaan. Nah, hendaknya memakai alat yang tajam untuk menyembelih. Hewan yang disembelih dibaringkan di atas lambung kirinya dan dihadapkan ke kiblat. Kemudian pisau diletakkan kuat-kuat supaya cepat putus. Ketika akan menyembelih disyariatkan membaca Bismillahirrahmanirrahim ketika menyembelih. Untuk bacaan Bismillah tidak perlu ditambahi Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Hukumnya wajib menurut Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Ahmad. Sedangkan menurut Imam Syafi'i hukumnya sunnah.
Adapun bacaan takbir Allahu Akbar, para ulama sepakat kalau hukum membaca takbir ketika menyembelih ini adalah sunnah dan bukan wajib. Kemudian diikuti bacaan hadza minka walaka. Hadis riwayat Abu Daud 2795 atau hadza minka walaka anni au an fulan. Disebutkan nama sahibul kurban. Atau berdoa agar Allah menerima kurbannya dengan doa Allahumma taqabbal minni au min fulan. Disebutkan nama sahibul kurban. Lihat tata cara kurban tuntunan Nabi halaman 92. Catatan, tidak terdapat doa khusus yang panjang bagi sahibul kurban ketika hendak menyembelih. Allahu a'lam. Iya, perhatikan itu ya. Jadi ya, kita tata cara penyembelihannya adalah dengan apa? Dibaringkan hewan kurban itu di atas lambung kirinya dan menghadap kemana? Ke kiblat. Ya. Kemudian dalam satu riwayat Muslim, Rasulullah SAW menginjak bagian bawah lehernya dengan tangan kaki kanan. Diinjak bagian apa? Bagian bawah leher si kambing tersebut dengan kaki kanan. Ya, kemudian disembelih dengan membaca bismillah, dan pendapat jumhur wajib membaca bismillah, itu yang paling kuat. Adapun Allahu Akbar hukumnya apa? Sunnah. Kemudian bisa ditambahkan dengan hadza minka walaka atau hadza anni wa an ahli baiti, an hadza an fulan wa an ahli baiti. Ini kalau mewakilkan ya, atau diwakilkan. Nah, silakan lanjut. Bolehkah mengucapkan salawat ketika menyembelih? Tidak boleh mengucapkan salawat ketika hendak menyembelih karena ada dua alasan. Tidak terdapat dalil bahwa Nabi SAW mengucapkan salawat ketika menyembelih, sementara beribadah tanpa ada perbuatan bid'ah. Iya. Jadi tidak ada satupun riwayat Nabi ketika menyembelih itu baca salawat. Ya, bukan berarti kita melarang orang salawat gitu loh. Karena salawat dianjurkan, tapi untuk mengkhususkan salawat ketika menyembelih hewan kurban ini butuh dalil. Iya. Lanjut. Bisa jadi orang akan menjadikan nama Nabi Muhammad SAW sebagai wasilah ketika kurban, atau bahkan bisa jadi seseorang membayangkan Nabi SAW ketika menyembelih sehingga sembelihannya tidak murni atau Allah untuk Allah. Lihat Syarhul Mukti 7/492. Iya. Jadi ini ya. Lanjut, pemanfaatan hasil sembelihan. Pemanfaatan hasil sembelihan. Bagi pemilik hewan kurban diperbolehkan memanfaatkan daging kurbannya melalui pertama, dimakan sendiri dan keluarganya. Bahkan sebagian ulama menyatakan sahibul kurban wajib makan bagian hewan kurbannya, termasuk dalam hal ini adalah berkurban karena nazar menurut pendapat yang benar. Ya, karena Allah mengatakan liyakulu minha, hendaklah mereka makan darinya. Dan ini perintah, sedangkan perintah kata mereka hukumnya apa? Wajib. Namun yang rajih itu perintah menunjukkan hukumnya sunnah saja, tidak sampai wajib. Nah, terus. 2. Disedekahkan kepada orang yang membutuhkan. Yang ketiga, dihadiahkan kepada orang yang kaya. Yang keempat, disimpan untuk bahan makanan di lain hari. Namun, penyimpanan ini hanya dibolehkan jika tidak terjadi musim paceklik atau krisis makanan. Dari Salamah bin Al-Aqwa, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa di antara kalian yang berkurban, maka jangan sampai dia menjumpai subuh hari ketiga sesudah Id, sedangkan dagingnya masih tersisa walaupun sedikit. Ketika datang tahun berikutnya, maka para sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, apakah kami harus melakukan sebagaimana tahun lalu? Maka beliau menjawab, adapun sekarang makanlah sebagian, sebagian lagi berikan kepada orang lain, dan sebagian lagi simpanlah. Pada tahun lalu, masyarakat sedang mengalami kesulitan makanan,
sehingga aku berkeinginan supaya kalian membantu mereka dalam hal itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Menurut mayoritas ulama, perintah yang terdapat dalam hadis ini menunjukkan hukum sunnah, bukan wajib. Lihat Sahih Fikih Sunnah 2/378. Oleh sebab itu, boleh mensedekahkan semua hasil sembelihan kurban, sebagaimana diperbolehkan untuk tidak menghadiahkannya kepada orang kaya sama sekali kepada orang lain, artinya hanya untuk sohibul kurban dan sedekah pada orang miskin. Iya, ya. Jadi larangan Nabi untuk menyimpan lebih dari 3 hari itu karena waktu itu musim apa? Paceklik. Setelah musim paceklik hilang, baru diizinkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Baik, lanjut. Bolehkah memberikan daging kurban kepada orang kafir? Ulama mazhab Malikiyah berpendapat makruhnya memberikan daging kurban kepada orang kafir. Sebagaimana kata Imam Malik, diberikan kepada selain mereka orang kafir lebih aku sukai. Sedangkan Syafi'iyah berpendapat haramnya memberikan daging kurban kepada orang kafir untuk kurban yang wajib, misalnya kurban najar, dan makruh untuk kurban yang sunnah. Lihat Fatwa Sabaqah Islamiyah nomor 29843. Al-Bajuri Asy-Syafi'i mengatakan dalam Al-Majmu' Syahrul Muhadzab disebutkan boleh memberikan sebagian kurban sunnah kepada kafir zimmi yang fakir. Tapi ketentuan ini tidak berlaku untuk kurban yang wajib. Hasyiah Al-Bajuri 2/310. Lajnah Daimah Majelis Ulama Saudi Arabia ditanya tentang bolehkah memberikan daging kurban kepada orang kafir. Jawab Lajnah, boleh. Kita diperbolehkan memberikan daging kurban kepada orang kafir muahid. Muahid itu artinya yang melakukan perjanjian dengan kaum mukminin untuk tidak saling berperang. Ya, itu muahid ya. Baik karena statusnya sebagai orang miskin, kerabat, tetangga, atau karena dalam rangka menarik simpati mereka. Namun tidak diperbolehkan memberikan daging kurban kepada orang kafir harbi. Orang kafir harbi itu artinya yang memerangi kaum muslimin. Karena kewajiban kita kepada kafir harbi adalah merendahkan mereka dan melemahkan kekuatan mereka. Hukum ini juga berlaku untuk pemberian sedekah. Hal ini berdasarkan keumuman firman Allah. Yang artinya Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu karena agama dan tidak mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Kisah surat Al-Quran surat Al-Mumtahanah ayat 8. Demikian pula Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memerintahkan Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anhu untuk menemui ibunya dengan membawa harta padahal ibunya masih musyrik. Fatwa Lajnah Daimah nomor 1997. Kesimpulannya, memberikan bagian hewan kurban kepada orang kafir diperbolehkan karena status hewan kurban sama dengan sedekah atau hadiah, dan diperbolehkan memberikan sedekah maupun hadiah kepada orang kafir. Sedangkan pendapat yang melarang adalah pendapat yang tidak kuat karena tidak berdalil. Iya, berarti yang kuat boleh tidak? Boleh, tapi bukan kepada kafir harbi. Iya. Oke, lanjut. Larangan memperjualbelikan hasil sembelihan. Larangan memperjualbelikan hasil sembelihan. Tidak diperbolehkan memperjualbelikan bagian hewan sembelihan, baik daging, kulit, kepala, teklek, bulu, tulang maupun bagian yang lainnya. Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan aku untuk mengurusi penyembelihan onta kurbannya. Beliau juga memerintahkan saya untuk membagikan semua kulit tubuh, serta kulit punggungnya dan
Saya tidak diperbolehkan memberikan bagian apapun darinya kepada tukang jagal. Riwayat Bukhari Muslim. Bahkan terdapat ancaman keras dalam masalah ini, sebagaimana hadis berikut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menjual kulit hewan kurbannya, maka ibadah kurbannya tidak ada nilainya. Riwayat hadis riwayat Al-Hakim 2/390 dan Al-Baihaqi. Syekh Al-Albani mengatakan hasan. Tentang haramnya pemilik hewan menjual kulit kurban merupakan pendapat mayoritas ulama. Meskipun Imam Abu Hanifah menyelisihi mereka, namun mengikat dalil yang sangat tegas dan jelas, maka pendapat siapapun harus disingkirkan. Iya, jadi dilarang kita untuk menjual apa? Ya, hasil sembelihan, baik kulitnya ataupun yang lainnya. Kenapa? Karena kita menyembelih itu sudah karena Allah. Sedangkan sesuatu yang sudah kita persembahkan untuk Allah, maka tidak boleh untuk sebagaimana antum misalnya mewakafkan tanah untuk Allah dan karena Allah, boleh dijual belikan? Tidak boleh. Demikian pula ini, hewan ini sudah kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh untuk dijual belikan. Lanjut. Catatan, termasuk memperjualbelikan bagian hewan kurban adalah menukar kulit atau kepala dengan daging atau menjual kulit untuk kemudian dibelikan kambing. Karena hakikat jual beli adalah tukar menukar meskipun dengan selisih selain uang. Transaksi jual beli kulit hewan kurban yang belum dibagikan adalah transaksi yang tidak sah. Artinya, penjual tidak boleh menerima uang hasil penjualan kulit dan pembeli tidak berhak menerima kulit yang dia beli. Hal ini sebagaimana perkataan Al-Baijuri, tidak sah jual beli bagian dari hewan kurban. Di samping transaksi ini adalah haram, beliau juga mengatakan jual beli kulit hewan kurban juga tidak sah karena hadis yang diriwayatkan Hakim. Baca hadis di atas, Fikih Syafi'i 2/311. Bagi orang yang menerima kulit dibolehkan memanfaatkan kulit sesuai keinginannya, baik dijual maupun untuk pemanfaatan lainnya, karena ini sudah menjadi haknya. Sedangkan menjual kulit yang dilarang adalah menjual kulit sebelum dibagikan atau disedekahkan, baik yang dilakukan panitia maupun sohibul kurban. Jadi sebetulnya ya, kalau kulit, kepala, kasihkan aja ke fakir miskin. Setelah itu mereka mau jual, ya terserah mereka. Yang tidak boleh menjual itu si pemilik kurban, sahibul kurban itu, karena dia sudah menyatakan ini karena Allah. Jadi solusinya gimana? Ya udah kasih aja, jangan dikasih ke jagal karena dilarang oleh Rasulullah SAW. Tapi diberikan langsung kepada fakir miskin. Nah, terserah fakir miskin itu mau jual, mau bikin dendeng apa, terserah. Allah. Nah, lanjut. Kembali. Larangan mengupah jagal dengan bagian hewan sembelihan. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwa beliau pernah diperintahkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk mengurusi penyembelihan ontanya agar membagikan seluruh bagian dari sembelihan onta tersebut, baik yang berupa daging, kulit, tubuh maupun pelana, dan dia tidak boleh memberikannya kepada jagal barang sedikit pun. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan dalam lafaz lainnya beliau berkata, kami mengupahnya dari uang kami pribadi. Hadis riwayat Muslim. Dan ini merupakan pendapat mayoritas ulama. Lihat Sahih Fikih Sunnah jilid 2 halaman 379. Syekh
Syekh Abdullah Al-Baskam mengatakan, tukang jagal tidak boleh diberikan daging atau kulitnya sebagai bentuk upah atas pekerjaannya. Hal ini berdasarkan kesepakatan para ulama. Yang diperbolehkan adalah memberikannya sebagai bentuk hadiah jika dia termasuk orang kaya, atau sebagai sedekah jika ternyata dia adalah miskin. Tauhidul Ahkam jilid 4 halaman 462. Pernyataan berikut semakna dengan pernyataan Ibnu Qasim yang mengatakan haram menjadikan bagian hewan kurban sebagai upah bagi jagal. Perkataan beliau ini dikomentari oleh Al-Baijuri karena hal ini mengupah jagal semakna dengan jual beli. Namun jika jagal diberi bagian dari kurban dengan status sedekah bukan upah, maka tidak haram. Sahihah Al-Baijuri Asy-Syafi'i. Hasyiah Al-Baijuri Asy-Syafi'i jilid 2 311. Adapun bagian orang yang memperoleh hadiah atau sedekah daging kurban diperbolehkan memanfaatkannya sedekahnya sekehendaknya, bisa dimakan, dijual atau lainnya. Akan tetapi tidak diperkenankan menjualnya kembali kepada orang yang memberi hadiah atau sedekah kepadanya. Iya, jadi untuk jagal boleh kalau kita kasih sebagai hadiah, bukan sebagai upah. Ya. Innamal a'malu binniyat. Baik, lanjut. Menyembelih satu kambing untuk makan-makan panitia atau panitia dapat jatah khusus. Status panitia maupun jagal dalam mengurus hewan kurban adalah sebagai wakil dari sohibul kurban dan bukan amil. Karena statusnya hanya sebagai wakil, maka panitia kurban tidak diperkenankan mengambil sebagian dari hewan kurban sebagai ganti dari jasa dalam mengurusi hewan kurban. Untuk lebih memudahkan bisa diperhatikan ilustrasi kasus berikut. Adi ingin menerima uang Adi ingin mengirim uang sebesar 1 juta kepada Budi. Karena tidak bisa ketemu langsung, maka Adi mengutus Rudi untuk mengantarkan uang tersebut kepada Budi. Karena harus ada biaya transport dan biaya lain, maka Adi memberikan sejumlah uang kepada Rudi. Bolehkah uang ini diberikan dari uang 1 juta yang akan dikirimkan kepada Budi? Semua orang akan menjawab tidak boleh, karena berarti mengurangi uangnya Budi. Status Rudi pada kasus di atas hanyalah sebagai wakil Adi. Demikian pula kurban, status panitia hanya sebagai wakil pemilik hewan, sehingga dia tidak boleh mengambil bagian kurban sebagai ganti dari jasanya. Oleh karena itu, jika menyembelih satu kambing untuk makan-makan panitia atau panitia dapat jatah khusus sebagai ganti jasa dari kerja yang dilakukan panitia, maka ini tidak boleh diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Sebagian orang yang menyamakan status panitia kurban sebagaimana status amil dan zakat dalam zakat, bahkan mereka menyebut panitia kurban dengan amil kurban. Akibatnya mereka beranggapan panitia memiliki jatah khusus dari hewan kurban sebagaimana amil zakat memiliki jatah khusus dari zakat, khusus dari harta zakat. Yang benar, amil zakat tidak sama dengan panitia pengurus kurban, karena untuk bisa disebut amil harus memenuhi beberapa persyaratan, sementara pengurus kurban hanya sebatas wakil dari sahibul kurban. Sebagaimana status sahabat Ali radhiyallahu anhu dalam mengurusi kurban Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada riwayat Ali radhiyallahu anhu
mendapat jatah khusus dari kurbannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Tapi kalau misalnya ya panitia tersebut minta izin kepada apa? Pemilik kambing. Misalnya nih kambing punya Om Gi misalnya. Om Gi, boleh gak kambing antum dagingnya buat panitia? Atau Om Gi, boleh, tapi anak minta jatah anak. Gak apa-apa. Karena wakil itu boleh melakukan kalau seizin apa? Pemiliknya. Kalau pemiliknya mengizinkan nggak apa-apa, silahkan. Itu nggak masalah. Tapi kalau panitia mengambil tanpa izin, diam-diam dengan alasan ini hak amil, ini batil. Berarti dia sudah memakan milik orang lain tanpa hak, dan itu haram, nggak boleh. Ya, ini hendaknya diketahui oleh para panitia kurban. Ya, nah, lanjut, Iman. Nasihat dan solusi untuk masalah kulit. Satu penyakit kronis yang menimpa ibadah korban kaum muslimin bangsa kita. Mereka tidak bisa lepas dari fikih praktis menjual kulit atau menggaji jagal dengan kulit. Memang kita akui ini adalah jalan pintas yang paling cepat untuk melepaskan diri dari tanggungan mengurusi kulit. Namun apakah jalan pintas cepat ini menjamin keselamatan? Bertakwalah kepada Allah wahai kaum muslimin. Sesungguhnya ibadah korban telah diatur dengan indah dan rapi oleh sang peletak syariah. Jangan coba-coba untuk keluar dari aturan ini, karena bisa jadi korban kita tidak sah. Berusahalah untuk senantiasa berjalan sesuai syariat, meskipun jalurnya kelihatannya lebih panjang dan sedikit menyibukkan. Jangan pula terkecoh dengan pendapat sebagian orang, baik ulama maupun yang ngaku-ngaku ulama, karena orang yang berhak untuk ditaati secara mutlak hanya satu, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Maka semua pendapat yang bertentangan dengan hadis beliau harus dibuang jauh-jauh. Tidak perlu bingung dan merasa repot. Bukankah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah mengurusi korbannya? Nabi yang jumlahnya 100 ekor onta. Tapi tidak ada dalam catatan sejarah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bingung mengurusi kulit dan kepala. Demikianlah kemudahan yang Allah berikan bagi orang yang 100% mengakui aturan syariat, mengikuti aturan syariat. Namun bagi mereka yang masih merasa bingung mengurusin kulit, bisa dilakukan beberapa solusi berikut. Kumpulkan semua kulit, kepala dan kaki hewan korban. Tunjuk sejumlah orang miskin sebagai sasaran penerima kulit. Tidak perlu diantar ke rumahnya, tapi cukup hubungi mereka dan sampaikan bahwa panitia siap menjualkan kulit yang sudah menjadi hak mereka. Dengan demikian, status panitia dalam hal ini adalah sebagai wakil bagi pemilik kulit untuk menjualkan kulit, bukan wakil dari sahibul korban dalam menjual kulit.
serahkan semua atau sebagian kulit kepada yayasan Islam sosial, misalnya panti asuhan atau pondok pesantren. Terdapat fatwa latnah yang membolehkan menyerahkan bagian hewan korban kepada yayasan. Ya, Masya Allah. Demikian ya. Jadi ada beberapa solusi masalah kulit hewan dan kepala. Iya, itu dengan cara memberikan kepada fakir miskin. Ya, dan kemudian fakir miskin tersebut mau jual terserah. Itu terserah mereka. Mengirim sejumlah uang untuk dibelikan hewan kurban di tempat tujuan di luar daerah pemilik hewan dan disembelih di tempat tersebut, atau mengirimkan hewan hidup ke tempat lain untuk disembelih di sana, gimana itu hukumnya? Ini sudah kita bahas tadi ya, tentang ikhtilaf para ulama apakah boleh atau tidak. Namun sudah kita sebutkan tadi, kalau kita lebih sesuai dengan sunnah Nabi SAW, yang lebih baik kita sendiri yang nyembelih. Kemudian kalau memang di tempat kita sudah mencukupi daging kambing, orang-orang sudah dapat, ya kita kirimkan ke tempat yang yang membutuhkan tersebut. Allahu a'lam. Demikian sudah selesai pembahasan kita ya fikih kurban. Alhamdulillah. Barangkali ada yang mau ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya mau bertanya, apakah ketika istri kita sedang hamil, terus kita kurban, Ustaz, anak yang dalam kandungan itu apakah kebawa dalam niat kurban itu? Apakah itu diniatkan juga untuk janin yang ada dalam kandungannya? Allahu a'lam. Saya belum dapat dalil tentang masalah ini ya. Iya. Silakan, masih ada yang bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Karena mau bertanya Ustaz, ketika kita membeli hewan kurban, tapi kita tidak tahu umur hewan tersebut, apakah kita percayanya sama penjualnya atau gimana? Iya, kita tanya kepada penjual, kepada ahlinya, dan kita tanya betul-betul umurnya udah berapa bulan, karena sebagian penjual nggak paham. Maka kalau kita tahu penjualnya nggak paham, lebih baik kita tidak beli dari dia. Yang lebih baik kita beli kepada orang yang sudah betul-betul paham, sebab akibatnya fatal, tidak sah. Misalnya beli kambing Jawa, ternyata umurnya baru 8 bulan. Ketika tanya ke penjualnya, udah umur berapa? Nggak tahu. Gimana kita akan menjadikan sebagai hewan kurban sementara kita tidak tahu? Maka lebih baik kita beli kepada yang sudah jelas, tahu ya bahwa ini umurnya berapa. Iya. Iya. Masih ada yang mau tanya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz, ada 2 pertanyaan nih. Yang pertama, bagaimana hukumnya orang jika kehidupan sehari-harinya dia cukup, Ustaz? Misalkan gaji dia 2 juta, dia cukup untuk kehidupan dia. Tapi dia punya aset banyak, punya motor, punya mobil, tapi untuk kehidupan bulanan dia cukup. Tapi dia tidak mau berkurban, itu bagaimana hukumnya? Tidak mau berkurban atas pendapat yang penjumhur mengatakan sunnah, dia tercela. Iya, ada pendapat yang mengatakan wajib, dia berdosa. Yang jelas orang ini bisa kita katakan tertolak persaksiannya. Kenapa? Kata para ulama, orang yang senantiasa meninggalkan perkara yang sunnah muakkadah ini tercela dan ditolak persaksiannya. Orang seperti ini ya menganggap remeh syiar-syiar Islam yang besar dan agung. Allahu a'lam. Yang kedua, Ustaz, larangan memotong kuku dan rambut itu berlaku waktunya kapan, Ustaz? Berlakunya dari semenjak tanggal 1 bulan Dzulhijjah sampai kita menyembelih.
Setelah selesai menyembelih baru selesai. Iya. Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ana mau bertanya. Seseorang keluarga ketika berkorban, katakanlah ana berkorban, ana sudah berkeluarga. Apakah dari pihak istri, ibu mertua, adik-adik ipar itu termasuk di dalamnya atau tidak? Terima kasih. Maksudnya? Keluarga. Oh, dia niatkan. Sudah kita sebutkan tadi, boleh meniatkan berbagi pahala dengan siapa yang dia mau. Misalnya dengan keluarga saya termasuk mertua dan menantu, silakan masuk semuanya. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa Ustaz, anak kebetulan teman-teman banyak di statusnya seorang jagal, Ustaz. Nah, ketika kita menyuruh teman itu, terkadang teman tersebut menanyakan gitu, ini 1 ekornya berapa gitu kan. Nah, ketika di antara dari panitia sama yang tukang jagal itu, bolehkah transaksi untuk jasa? Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, maksudnya transaksi jasa gimana? Transaksi jasa, Ustaz. Jasanya ini berapa 1 ekor gitu. Gitu. Nah, kepada panitia. Panitia sama yang tukang jagal tersebut. Nah, hukumnya sama gimana? tukang jagal. Gitu kan. Terus yang pertama, jadi juga jagalnya minta dibayar. Itu yang pertama. Terus yang kedua, bolehkah kita meniatkan, walaupun alhamdulillah Rasulullah SAW kepada umatnya sudah korban gitu pada waktu. Nah, ketika kita mau karena ketidakmampuan kita untuk korban, kita pengen korban tenaga, itu gimana Ustaz? Bolehkah kita meniatkan bolehkah kita meniatkan ketika kita mau ikut motong, kita mendingan kita korban ini aja dah, tenaga aja dah. Boleh nggak? Pertama ya, kalau si jagal mensyaratkan saya tidak dapat apa, maka tidak boleh panitia memberikan upah berupa kambing dan bagian dari kambing. Kalau si jagal berkata, boleh saya akan sembelih, tapi syaratnya kulitnya buat saya sama kepala, sebagai upah buat saya, nggak boleh. Maka yang sepertinya harus ditolak. Tapi kita katakan, enggak, kita akan kasih antum uang. Dan kita tentu minta dari orang yang berkorban. Pak, ini jasa untuk sembelihan hewannya per orang 50.000 Pak. Untuk bayar apa? Jagal. Makanya seperti ini nggak masalah. Adapun kalau si jagalnya mensyaratkan kambing dan kulit sama kepala buat dia sebagai upah, maka ini wajib ditolak karena sudah kita sebutkan tuh terlarang dalam syariat Islam. Adapun yang kedua, Ustadz, saya mau korbannya korban jasa, gimana? Bukan korban kambing. Korban hati. Ya. Kita katakan kalau sebatas mau bantu nyembelihin ya silahkan aja, tapi nilainya nggak sebesar orang yang kurban kambing. Karena yang menjadi syiar dan perintah Allah itu kurban apa? Hewan binatang ternaknya. Nah, kalau misalnya antum juga berkorban, antum juga bantu-bantu, double pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya kira cukup sampai di sini ya. Mudah-mudahan yang sampaikan bermanfaat. Subhanallahi wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.